Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali lanjut lagi nih alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah, supaya channel ini bisa terus berkembang dan selalu bisa update. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jin udah mengerahkan semua yang dia punya untuk mengalahkan Jong Richu. Tapi apapun serangan yang Jin kerahkan saat ini, mau tombak ataupun energi ki, semuanya bisa Richu atasi dengan begitu mudahnya. Karena kesal, tanpa ragu Jin membuka status windownya dan membagikan semua bonus poin yang tersisa. Ada 500 poin ke strength dan juga agility-nya. Lalu Jin bilang ke Richu, sekarang kau akan mengalami kesulitan dan bersiaplah. Dengan kecepatan yang luar biasa, tiba-tiba Jin udah berada di depan Richu. Jin melancarkan tebasan dahsyat dengan kekuatannya berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Meski Richu mampu menahan serangan tersebut dengan pedang berkat refleksnya yang luar biasa, tetap aja dia langsung terpental jauh ke belakang. Mata Richu terbuka lebar mendapatkan serangan dahsyat seperti barusan ini. Gak cuma itu, bahkan bagian pedangnya yang dia pakai untuk menahan serangan terlihat ngeluarin asap saking berat dan kuat serangan tersebut. Padahal Richu juga udah melapisi pedangnya dengan aura yang lumayan gila. Richu bilang dalam hati, bagaimana bisa dia bertambah kuat sedrastis ini dalam sekejap? Tiba-tiba Jin datang lagi dengan ayunan tombak ke bawah yang sangat kuat. Untungnya Richu masih bisa menghindar ke samping, tapi Jin gak mau kehilangan momentum tersebut. Dia mengejar Richu dengan gerakan dash yang luar biasa, lalu melancarkan rentetan serangan tombak bertubi-tubi tanpa henti yang sangat dahsyat juga. Tapi serangan sekuat itu juga masih bisa Richu tahan sambil bilang, ini sungguh luar biasa, aku sangat terkesan. Sambil terus melancarkan serangan tanpa jeda, terlihat di sini Jin makin berkeringat dan dia bilang dalam hatinya, apa-apa ini nih, harusnya bukan begini hasilnya. Kenapa dia bisa terus-terusan menahan rentetan serangan ini, bangsat? Di salah satu momentum serangan Jin, Richu berhasil memukul tombaknya dengan pedang yang ngebuat tombak tersebut tertancap ke lantai. Lalu di celah kesempatan itu pula, Richu melompat berputar di udara, melancarkan tendakan yang sangat kuat ke dagu Jin, membuat dia terhempas jauh sampai ke ujung arena. Serangan barusan benar-benar ngebuat Jin kesakitan. Tiba-tiba Richu udah berada di depan Jin lagi dan bilang, aku harus mengakhiri ini. Mendengarkan itu, Jin langsung bangkit berdiri dan ngejawab, apanya yang mengakhiri? Kau nggak bisa memutuskan hal. Belum habis Jin bicara, tiba-tiba dia tersentak kaget karena ngelihat pedang Richu kini dilapisi enhancement ki. Richu pun bilang lagi, aku akan mengingat namamu baik-baik, Sleeping Dragon of Sansi. Kau sungguh. Tiba-tiba Richu diam dan ngelihat ke arah samping, merasakan suatu keanehan. Dia buru-buru melompat ke langit meninggalkan arena tersebut. Dan tentu aja ngelihat itu Jin heran dan sangat marah sambil berteriak, hei, mau kemana kau bajingan? Kata Jin sambil ikut melompat tinggi ke langit untuk mengejar Richu. Dalam hatinya Jin bilang, aku nggak tahu apa yang dia rencanakan, tapi aku nggak akan membiarkan dia pergi setelah memukuliku secara sepihak. Kena kau bajingan, kata Jin sambil mengayunkan tombaknya ke punggung Richu. Tapi lagi-lagi Richu berhasil menghindarinya karena kali ini dia menggunakan skill Void Trampling Step mirip Skywalk-nya Sanji di One Piece. Seiring Jin jatuh ke bawah, dia pun bilang, hei kau bajingan, kenapa kau seenaknya melanggar hukum gravitasi Universal Newton, bangsat? Fire King yang kesal ngeliat Richu berusaha kabur dari jamuan Celestial ini, langsung mengerahkan Divine Palm of Fire miliknya ke arah Richu yang terbang di udara itu. Ngelihat api panas raksasa mendekatinya dan mengarah ke arahnya, Richu malah memanfaatkan api tersebut sebagai pijakan agar dia terdorong ke depan makin cepat lagi. Terlihat para dewan pengawas langsung hanya bisa diam dan takjub melihat Richu yang mampu memanfaatkan skill tingkat tinggi selevel Fire King untuk keuntungannya. Dengan sangat kesal dan juga malu, Fire King pun berteriak kepada yang lain, woi, apa yang kalian lakukan? Kejar dia sekarang juga, cepat! Sementara itu Jin sendiri yang udah kembali ke arena mendapatkan notif yang bilang,
Lawan Anda kalah secara otomatis karena meninggalkan arena duel. Anda telah berhasil menyelesaikan quest jamuan Celestial Agung. Hadiah akan dikalkulasikan berdasarkan level kontestan dan kesulitan duel. Anda telah mendapatkan sejumlah besar EXP, popularitas, dan bonus poin. Meski kemenangan yang Jin dapatkan terlihat mudah kali ini, jujur baginya kemenangan ini terasa cukup membosankan. Nggak berselang lama, seluruh martial artis dari Dewan Pengawas termasuk Jin mengejar Richu secara bersama-sama. Tapi karena Richu terlalu cepat dan hilang dari pandangan mereka sekejap saja, Fire King menyuruh beberapa Dewan Pengawas dari sekte besar untuk bagi tugas mencari Richu ke segala penjuru mata angin. Fire King bilang ke Thunderbolt Saber King, "Kau tangani sebelah timur." Saber King ngejawab, "Hati-hati, Ever Victorious Sword atau apapun itu julukannya, kau akan sulit menanganinya sendirian." Sulit katamu? Ya tentu aja sulit kalau kau yang melawannya. Jangan perlakukan aku seperti aku berada di level yang sama denganmu, bodoh, kata Fire King, yang ngebuat Saber King cuma bisa menahan amarahnya. Dan dia pun langsung pergi ke arah timur sambil menggerutu dan bilang, "Cih, kemana kepala biksu Hongdao itu pergi ketika saat genting ini?" Jin sendiri terlihat mengikuti Fire King dari belakang. Fire King bilang ke Jin, "Jika kau menemukannya, jangan coba-coba bertindak gegabah. Zhong Richu bukan seseorang yang bisa kau tangani sendirian. Jangan lakukan apapun sampai aku mengatakannya." Jin penasaran dan nanya emangnya sekuat apa Richu itu. Fire King pun ngejawab, "Aku nggak tahu. Aku bahkan nggak tahu jenis martial art apa yang dia pelajari dan tahapan apa yang dia udah capai." Pernyataan tersebut ngebuat Jin menyadari betapa kuatnya Zhong Richu sebenarnya. Bahkan 5 teratas dari Ten King mengakuinya, dan Saber King yang memiliki harga diri tinggi pun mengakuinya. Tiba-tiba Fire King dan Jin tersentak kaget karena ngelihat ledakan besar di sebelah barat laut mereka. Mereka pun buru-buru pergi ke arah sana, dan ketika mereka sampai terlihat ada seseorang yang terluka parah dan terbaring sekarat di atas tanah yang berlubang cukup besar di sana. Saat Jin datang mendekat, matanya langsung terbuka lebar, apalagi Fire King yang wajahnya langsung pucat pasti ngelihat orang yang sekarat tersebut. Fire King mendekati orang tersebut dengan tubuh yang gak berhenti gemetaran. Dia bilang, "Kau malah rebahan lagi meskipun temanmu di sini." Siapa sangka orang yang sekarat tersebut adalah Hongdao yang terluka sangat parah. Mulutnya memuntahkan banyak darah, bahkan kakinya hancur gak bersisa sedikit pun. Ngelihat teman baiknya dalam kondisi yang kritis, tiba-tiba Fire King teringat saat momen terakhir Hongdao pamit darinya. Waktu itu Hongdao bilang, "Ada yang harus aku tangani, aku akan pergi sebentar. Tenang aja, aku akan segera kembali." Mendengarkan itu, Fire King ngejawab, "Kau pergi untuk sesuatu yang besar atau yang kecil?" Hongdao ngejawab, "Amitabha, Buddha bilang jika aku menangani hal yang besar lebih dulu, maka hal kecil akan teratasi dengan sendirinya." "Cindatmulah, itulah kenapa orang selalu bilang kalau kau bukan biksu yang baik," kata Fire King yang memprotes skala prioritas dari Hongdao. Si biksu pun ngejawab, "Emang kenapa? Apa itu masalah?" kata Hongdao yang menjadi candaan terakhir dua sahabat itu sebelum ini terjadi. Fire King mendekati tubuh Hongdao yang semakin melemah. Dia mengalirkan ki internalnya sambil memegangi tangan Hongdao. Dalam hatinya, Fire King bilang, bukan kakinya yang bermasalah di sini. Dia punya luka internal yang sangat parah. Dia batuk-batuk dari isi perutnya. Seburuk itulah kondisi internalnya sekarang. Tahu nyawa Hongdao nggak akan selamat. Kali ini Fire King pun bilang kepadanya, "Hei sobat, apa kau ingat pertama kali kita bertemu saat kita melawan kultus demonik keparat itu di Gansu? Pikiran pertamaku ketika ngelihatmu adalah betapa rusaknya dirimu sebagai biksu. Kau makan daging dan minum arak yang seharusnya nggak boleh biksu lakukan. Tapi kurasa kau semakin dekat denganku. Karena kali ini aku agak sedih harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Apa kau tahu kalau kau adalah teman terbaikku?" kata Fire King yang kini mulai meneteskan air matanya. Seolah paham dengan perkataan dari temannya itu, Hongdao membuka mata dan ngelihat Fire King dalam-dalam. Spontan Fire King pun bilang, "Ayo katakan apapun." Fire King mendekatkan telinganya ke suara bisikan Hongdao yang makin lirih, dan beberapa detik kemudian Hongdao pun meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Fire King menaruh tangan Hongdao dengan lembut di atas perutnya, dan dia pun bangun dengan wajah yang sangat marah sambil berteriak kepada semuanya, "Kita pergi ke Shaolin sekarang." Jujur Jin masih shock ngelihat kematian Hongdao ini, dan dia juga heran kenapa tiba-tiba masternya ngajak ke Shaolin. Terus gimana dengan Zhong Richu? Belum sempat Fire King ngejelasin, tiba-tiba
Saber King datang dengan wajah shocknya karena ngelihat jenazah Hong Dao. Dia mau minta penjelasan atas kematian si biksu itu, tapi Fire King menahannya untuk mendekat dan dia bilang, "Nggak ada waktu untuk terkejut sekarang. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan pergi ke kuil Shaolin, sementara kau harus memberitahukan ke semua orang apa yang terjadi dan mengumpulkan mereka semua. Kau harus segera bergegas." "Hah? Shaolin? Kenapa kau harus ke sana?" tanya Saber King yang masih penasaran. Fire King ngejawab, itu karena ucapan terakhir Hong Dao. Menurutnya akan terjadi pertumpahan darah yang hebat di Shaolin, dan mungkin aja itu udah terjadi sekarang karena kita makin terlambat. Penyebabnya udah pasti Dark Heaven. Kemungkinan mereka udah berada di sana. Jika prediksiku benar, kita akan ngelihat bajingan Jong Richu itu di Shaolin juga. Apa kau mengerti sekarang kenapa kita harus bergegas ke sana? Segera datang ke Shaolin begitu semua orang berkumpul. Ayo pergi, kata Fire King yang bertindak cepat mengambil keputusan atas apa yang terjadi. Jin ngelihat jenazah Hong Dao sebentar dan dia segera menyusul Fire King. Tiba-tiba Jin tersentak kaget karena tiba-tiba tetesan air mengenai wajahnya. Jin ngelihat ke depan, gak ada awan mendung saat ini. Itu artinya tetesan air tersebut adalah hujan yang gak tertahankan lagi jatuh dari hati mendalam sang Fire King. Selagi dalam perjalanan menuju Shaolin, Fire King bilang Jong Richu, Dark Heaven, Nameless, Rui adalah 4 kata yang Hong Dao ucapkan dengan sisa nyawa di tenggorokannya. Apa kau tahu makna dari 4 kata itu? Jin pun ngejawab, 2 kata pertama sepertinya itu bermakna Jong Richu di Dark Heaven, tapi Nameless dan Rui itu aku masih belum paham sih. Fire King pun bilang lagi, apa kau ingat dengan murid Hong Dao? Dia dipanggil Nameless bukan? Dan Rui pasti mengacu kepada artefak suci Shaolin, Green Jade Rui. Artefak itu adalah simbol kepala Shaolin dan harus dibawa sepanjang waktu. Beberapa saat yang lalu dia memberitahukanku kalau dia meninggalkan Green Jade Rui kepada muridnya. Mendengarkan itu Jin berkeringat dingin dan bilang, bentar, jadi alasan kita pergi ke Shaolin alih-alih mengejar Jong Richu adalah benar. Target sebenarnya Dark Heaven bukanlah kematian Hong Dao, tapi Green Jade Rui, kata Fire King sambil terus menambah kecepatannya agar segera tiba ke kuil Shaolin. Kita pindah sebentar ke sekitaran lembah tebing dari kuil Shaolin. Terlihat di sana ada seorang biksu yang ketakutan karena rekannya udah dihabisi oleh seseorang berjubah biru yang dia curigai sebagai Dark Heaven. Orang berjubah itu bilang, "Ho, kau kenal dengan kami ya?" Si biksu ngejawab, "Gimana enggak? Kau orang berdosa yang melawan langit dan kemanusiaan." Si jubah biru itu bilang lagi, "Kau punya kepribadian berapi-api untuk seseorang yang begitu muda, tapi kau jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang kutemui dalam perjalanan menuju kemari. Mereka sibuk membohongiku. Ada yang jadi petani lah, ada yang mengganggu ternak lah. Jadi kau habisi aja mereka semua." Si biksu itu sadar kalau orang-orang yang dimaksudnya adalah rekan-rekannya, para pengirim pesan. Dengan gak adanya para pengirim pesan, maka gak ada yang tahu tentang keadaan Shaolin sekarang. Si biksu itu pun teriak, "Setelah kau melakukan ini semua, kau masih merasa nggak berdosa?" Tapi tiba-tiba lehernya dicengkram sangat keras dari belakang. Si jubah biru bilang, "Aku bukan nanya padamu, tapi pada orang di belakangmu." Orang berbaju merah yang mencekram leher biksu dari belakang langsung mengaktifkan skill api yang membakar tubuh si biksu tersebut. Kakek baju merah itu pun bilang, "Dasar Hansu keparat, apa yang kau lakukan bermain-main dengan orang sepertinya?" Hansu pun ngejawab, ya, aku berhenti bermain-main. Jadi gimana keadaan di atas sana?" Terlihat sangat menyenangkan dan tampaknya muridnya yang memiliki Green Jade Rui, kata si baju merah sambil berjalan bersama Hansu menuju ke kuil Shaolin. Sekarang kita pindah ke Cheongpung yang baru terbangun dari pingsannya karena digampar bertubi-tubi oleh Mujin. Mujin pun cerita panjang lebar semua kejadian setelah Cheongpung pingsan. Mulai dari Jong Richu yang ngebunuh kepala biara Shaolin dan dia juga merupakan bagian dari kultus demonik, tapi tetap aja si Cheongpung menganggap Richu sebagai temannya. Meski Mujin udah ngejelasin detailnya panjang lebar. Mujin cerita kalau Fire King dan Tuan Muda udah berangkat ke Shaolin untuk memastikan situasi keamanan di sana. Mendengarkan itu, Cheongpung pun buru-buru melesat menyusul ke Shaolin juga. Kita kembali ke Shaolin. Terlihat pertumpahan darah makin ganas dan banyak para biksu yang menjadi korban. Pasukan demonik yang bertopeng bertarung sengit dengan pasukan Shaolin yang ahli dengan tombak. Hingga tiba-tiba datanglah murid termuda Hong Dao yang resmi bernama Hong Cheon. Dia
melancarkan skill tinju Buddha raksasa yang auranya melesat menghancurkan tanah beserta beberapa pasukan demonik sekaligus di sana. Kalau dilihat dari skillnya sih mirip tapak Buddha Kung Fu Hustle. Tapi tiba-tiba pasukan yang udah dia kalahkan kembali bangun berdiri sambil berulang-ulang mengatakan, Heavenly Master telah memerintahkan untuk membunuh semua musuh. Ikuti perintah Heavenly, bunuh mereka semua. Ngelihat kebangkitan mereka yang gak wajar itu, padahal tangan dan kaki mereka udah hancur dan aura pekat yang menyelimuti tubuh mereka, Heong Chen pun tahu kalau pasukan ini memakai salah satu teknik demonik dan mereka berasal dari demonik. Heong Chen bilang dengan lantang, kalian demonic head dari Gunung Heavenly. Untuk apa kalian di sini? Tiba-tiba Hanzo dan rekannya udah berada di belakang Heong Chen dan mereka bilang, demonic head Gunung Heavenly. Ya, kau baru setengah benar. Teknikmu barusan itu adalah 100 step divine fist, bukan? Kenapa aku harus melihat teknik bodoh itu lagi di sini? Hanzo pun nanya kepada rekannya, Yomho, apa kau mau menanganinya? Tentu aja aku selalu ingin menghancurkan 100 step divine fist sejak awal, kata Yomho penuh percaya diri. Mendengarkan dua nama tersebut, Hong Cheon yakin mereka berdua adalah duo demonic head yang berjulukan Strange Yin Yang Duo. Mereka berdua lah yang dulu ngebunuh begitu banyak murid Shaolin selama perang antara faksi ortodok dengan faksi anortodok. Setelah memastikan kalau yang berdiri di hadapannya benar Hong Cheon, murid termuda dari Hong Dao, Hanzo pun bilang, aku ingin menyampaikan bela sungkawa karena ada seseorang yang meninggal, yaitu mastermu, King Dharma Hong Dao. Mata Hong Cheon langsung terbuka dengan lebar mendengarkan perkataan tersebut, tapi dia nggak mau percaya begitu aja agar mentalnya nggak jatuh. Yomho pun bilang lagi, terserah mau percaya ataupun enggak, dan kalian semua yang ada di sini juga nggak akan ada satupun yang tersisa sebentar lagi. Hong Cheon benar-benar marah dan mengaktifkan aura yang sangat pekat di kedua tangannya. Sambil ngeluarin stand Kung Fu Shaolin, Hong Cheon berteriak, aku nggak pernah menduga akan melawan Strange Yin Yang Duo sekaligus. Majulah sini orang tua sialan. Yomho pun ngejawab, sayang sekali, tapi Hanzo punya urusan lain yang harus dia tangani. Benar, memang sangat mendesak sih, karena aku harus segera pergi ke gua meditasi, kata Hanzo yang langsung melompat tinggi ke langit. Dan hal tersebut ngebuat Hong Cheon sangat khawatir karena di sana ada Nameless dan Green Jet Rui. Hong Cheon buru-buru ikut melompat untuk mengejar Hanzo, tapi dia langsung dihadang oleh telapak api super panas dari Yomho hingga ledakan dahsyat pun gak terhindarkan lagi. Gak berselang lama, Hanzo berhasil mendekati gua meditasi sekaligus menghabisi 4 pengawal elit Shaolin yang dikenal sebagai 4 Heavenly King. Yah, mereka cukup merepotkan sampai ngebuat Hanzo sedikit terluka di bahunya. Dalam hatinya Hanzo bilang, dasar pasukan elit Shaolin mereka lebih baik dari yang kuperkirakan. Tapi tidak, setelah hari ini King Dharma Hong Dao udah mati, begitu juga dengan 4 Heavenly King. Heong Chen juga gak akan selamat ngelawan Yomho nantinya. Gunung Shaolin akan diwarnai merah darah dan kami hanya akan pergi begitu teks martial art rahasia di pavilion scripter terbakar habis. Kuil Shaolin akan jatuh ke jurang terdalam setelah kehilangan semua martial artisnya beserta teks martial art mereka. Tapi sebelum itu aku punya misi untuk mengambil Green Jet Rui. Aku nggak tahu untuk apa artefak itu dia incar, tapi ngelihat dia sampai terjun langsung ke misi kali ini dan ngebunuh Hong Dao juga, kurasa misi ini memang harus diselesaikan apapun yang terjadi. Setelah berjalan beberapa langkah, Hanzo pun tiba di pintu gerbang gua meditasi. Dia menghancurkan gerbang tersebut dengan satu pukulan dan langsung disambut oleh Nameless yang bilang, apa yang membawamu kemari, Elder? Hanzo pun ngejawab, apa kau murid Hong Dao? Aku datang untuk sesuatu. Nameless pun bilang lagi, aku nggak punya apapun yang diberikan untuk orang yang berbau amis darah sepertimu. Begitu ya? Kalau gitu akan ku ubah ucapanku. Aku datang untuk mengambil dengan nyawamu juga, kata Hanzo sambil tersenyum. Nameless melilitkan tasbih Budanya ke tangannya dan dia bilang dengan lantang, Amitabha, itu nggak akan mudah. Kita kembali ke pertarungan antara Hong Cheon dan Yomho. Terlihat mereka berdua melakukan adu mekanik tingkat tinggi dengan serangan aura terbaik mereka hingga akhirnya mereka berdua sama-sama terpental ke belakang. Tapi yang duluan terkena luka internal adalah Hong Cheon tentunya. Darah mulai keluar dari mulutnya. Dalam hatinya Hong Cheon bilang, ku dengar dia udah berusia 60 tahun lebih saat perang ortodok dan on-ortodok
terjadi. Bagaimana bisa dia masih bisa bergerak seperti ini sekarang? Tapi aku masih punya kesempatan. Sebelumnya kami memang terdorong secara sepihak, tapi pertarungan sekarang hampir berimbang setelah 108 biksu datang membantu kami. Jika kami bisa bertahan sampai bantuan Murim tiba, maka kami... Namun tiba-tiba Yomho bilang, aku tahu persis apa yang kau pikirkan sekarang, bajingan naif. Tanpa basa-basi, Yomho bersiul dengan jarinya dan tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di tempat pertarungan yang ngebuat seluruh biksu panik. Banyak biksu yang menjadi korban ledakan itu, bahkan gedung pun ada yang terbakar. Ngelihat itu, Hong Xion berteriak dan bilang dalam hatinya, Shaolin, kalau begini kuil Shaolin akan hancur. Yomho pun bilang lagi, barusan itu disebut dengan Explosive Blood Demonic Art, teknik yang sulit untuk dipelajari tapi sangat bagus untuk situasi semacam ini. Ngelihat rekan-rekannya di bawah banyak menjadi korban, Hong Xion gak mampu menahan amarahnya lagi. Dia langsung menerjang sekuat tenaga sambil melancarkan serangan andalannya. Tapi momentum tersebut memang ditunggu-tunggu oleh Yomho. Dia menunggu Hong Xion kehilangan kesabarannya, dan ketika itu terjadi, tanpa ampun Yomho melancarkan dua tinju apinya yang ngebuat luka internal Hong Xion makin parah, dan dia pun terhempas begitu keras membentur dinding kuil Shaolin. Yomho bilang, bodoh, kau udah selama ini belajar martial art Shaolin, tapi kau melupakan prinsip dasar Shaolin, unbending spirit. Dalam keadaan sekarat dan batuk muntah darah, Hong Xion membenarkan ucapan dari Yomho tersebut. Dalam hatinya, Hong Xion bilang, aku jelas membuat kesalahan. Lawanku adalah monster yang sebanding dengan Ten King sejak perang besar ortodok anortodok dulunya. Bagaimanapun juga aku seharusnya nggak kehilangan ketenanganku, tapi aku belum boleh menyerah. Aku harus mengulur waktu lebih banyak semampuku, kata Hong Xion yang kini mencoba kembali bangkit berdiri dan melakukan stand kungfu Shaolinnya lagi. Ngelihat semangat Hong Xion yang nggak tergoyahkan, Yomho bilang, inilah kenapa aku sangat membenci para Shaolin. Kau udah diambah kematian, namun kau masih aja memberikan tatapan determinasi seperti ini, kata Yomho yang tiba-tiba langsung memutuskan satu lengan Hong Xion dan menginjak kepalanya dengan begitu keras. Sambil tersenyum lebar, Yomho bilang, baiklah kalau begitu, selamat tinggal biksu naif. Tapi tiba-tiba Yomho tersentak kaget karena seseorang di belakangnya bilang, angkat kaki kotormu darinya sebelum aku membuat abu dari jiwamu juga. Yomho langsung ngelihat ke belakang dan tentu aja yang mengatakan itu barusan adalah Fire King yang udah tiba di kuil Shaolin bersama dengan Jin Taikyung. Fire King menjelaskan sedikit pada Jin tentang Hong Xion, Yomho serta rekannya satu lagi sebagai Yin Yang Duo. Gak terima Fire King menghinanya barusan, Yomho bilang, kau masih aja tetap sombong. Sedikit pun kau gak berubah sejak dulu. Kau kemari lebih cepat dari infonya ya. Tapi ini gak masalah juga. Aku selalu merasa menyesal karena gak pernah punya kesempatan untuk melawanmu, kata Yomho sambil mengaktifkan aura api yang sangat pekat di kedua tangannya. Ngelihat itu, Jin sadar kalau Yomho adalah martial artist level transcendent yang juga berlatih martial art Searching Sun Divine. Fire King maju ke depan dan ngejawab, harusnya kau bersyukur menjadi orang yang cukup beruntung. Jika dulu kita ketemu, udah pasti kau mati di sana langsung dan gak akan pernah ada di sini. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana kah kelanjutan pertarungan Fire King dan Yomho dan juga Jin tentunya di sana? Apakah yang akan terjadi? Saksikan terus seluruh cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.